Halo YouTube, apa kabar? Kembali lagi dengan Forest, dan di video kali ini kembali mereview cara berkendara motor metik saya di jalan raya. Ini kali ini menyeberang di pertigaan seperti ini ya. Ini jalan cukup besar. Ini nanti saya akan mau mencoba ke kanan ya. Ini saya ada di lajur sebelah kiri, dan nanti ke kanan, nanti di pertigaan saya ke kanan lagi. Ini saya nunggu, mungkin nggak kelihatan di kamera ya, tapi ini saya nunggu sampai sepi lalu lintasnya. Terus kemudian saya nunggu juga ngantri seperti yang lain, terus sambil nyalakan lampu sen sebelah kanan, terus majunya sambil ikutin aja yang di depan ya. Jadi yang mudahnya sih tinggal ngikutin aja yang di depan. Oke, ini lampu sennya saya matikan, terus kemudian di depan ini nanti ada pertigaan lagi, saya belok ke kanan lagi. Nah, ini lampu sennya dihidupkan, terus kembali ngikutin kendaraan yang di depan lagi. Sangat mudah sekali untuk di pertigaan ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ada yang nanya di pertigaan gimana, yang mudahnya itu yang ngikutin yang lain aja sih, ngikutin yang di depan. Lebih mudah, lebih aman. Tapi jangan lupa juga nyalakan lampu sen, terus juga dilihat juga ya situasi lalu lintasnya. Ini jalanannya kecil, sempit. Di sini saya kecepatannya biasa-biasa aja. Terus ini kalau teman-teman perhatikan, ini sudah mulai gelap ya. Ini harinya udah senja-senja, sudah mulai memasuki gelap, dan di waktu-waktu seperti ini tuh biasanya tingkat kewaspadaan kita itu cenderung lebih naik ya. Jadi ketika dari terang terus kemudian mau berubah menjadi gelap itu ya, berganti menjadi gelap harinya, nah itu biasanya penyesuaian ya, matanya itu butuh penyesuaian. Jadi di waktu-waktu seperti ini ya, hampir-hampir maghrib seperti ini itu biasanya yang lebih rawan. Jadi kita matanya itu lebih adaptasi dulu ya, ketika sebelumnya itu terang, agak terang gitu ya. Nah seperti ini itu masih terang, tapi itu lampu-lampu rumah sudah pada nyala ya. Jadi ini sudah mulai berganti untuk menjadi gelap. Ini perlu hati-hati kalau di saat-saat seperti ini itu biasanya lebih susah untuk fokus ke jalan, karena mata kita juga cenderung masih menyesuaikan keadaan ya. Terus apalagi kalau ini masih terang, terus lampu-lampu rumah itu sudah pada nyala. Jadi ini tetap diperhatikan jalannya, terus jalannya pelan-pelan. Nah tadi itu ada jalan rusak, pelan-pelan. Penting juga untuk mengingat titik-titik mana aja sih yang biasa dilalui, yang misalnya ada jalan rusaknya, terus kemudian ada polisi tidurnya, ada jalan-jalan bergelombang. Terus kita mesti hafal lajur-lajur mana aja yang dilewatin kalau misalnya kita ketemunya yang ada lubang-lubangnya gitu ya, jalan rusak seperti itu. Jadi biar lebih safety, lebih aman, dan juga lebih cepat untuk ngambil keputusannya. Oke, ini jalanannya cukup ramai ya ini ya. Ini sore-sore hari cukup ramai, dan ini saya memacu motornya nggak terlalu cepat ya. Oke, ini seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, ini sudah mulai berubah ya ini ya. Nah, ini walaupun di depan itu masih terlihat terang, tapi ini kalau teman-teman lihat di jalannya itu sudah mulai berubah gelap. Nah, ini mesti diperhatikan ya. Ini jalanan senja-senja seperti ini tuh biasanya lebih ini ya, lebih susah. Biasanya letaknya susah itu, kalau menurut saya pribadi itu jalanan susah itu seperti ini, menjelang maghrib seperti ini, sore-sore hari, terus sama malam-malam, apalagi kalau hujan, itu sudah kuadrat sih itu susahnya untuk penglihatan ya. Terutama mata saya yang minus seperti ini, mungkin teman-teman juga ada yang minus. Nah itu di jalanan yang malam dan hujan seperti itu, biasanya kecepatan saya bakalan lebih lambat lagi daripada ini, karena mesti matanya itu mesti benar-benar jeli ya untuk melihat mana lubang, mana jalan, terus kemudian kalau ada kendaraan lain misalnya nggak ada lampunya ya. Oke, ini saya lanjut aja, angkotnya saya salip dari sebelah kanan, masih muat. Ini lanjut. Terus satu lagi untuk yang teman-teman yang masih pemula itu, biasakan itu kalau sudah menjelang gelap seperti ini tuh lampunya dinyalakan ya. Terus kalau bisa sebisa mungkin dicek untuk lampunya itu masih nyala semua, terutama lampu rem, terus lampu sennya juga. Jadi penting sih ini. Kalau misalnya teman-teman ketemu
kendaraan atau motor lain yang lampu-lampunya itu nggak nyala itu biasanya mengalami kesusahan juga ya. Jadi nggak tahu gitu apakah motornya lagi ngerem ataukah motornya mau belok ke kanan ke kiri. Agak susah ya kalau lampunya nggak nyala. Nah ini di sini kendaraan dari arah depan itu cukup ramai. Saya ngambil lajur paling pinggir di kiri, terus kemudian lanjut lagi. Nah ini kalau teman-teman biasanya yang udah nonton video saya ini ngelewatin pasar ya, jalannya makin sempit. Ini dari arah berlawanan sih arus kendaraannya cukup banyak, jadi saya ambil lajur paling kiri dengan kecepatan yang cukup standar lah ya, di bawah 40 km per jam. Terus kemudian ini lampunya, indikatornya itu lampu jauhnya nyala, padahal ini nggak tahu ini lampu jauhnya nyala, tapi yang kelihatan itu sepertinya tuh teman-teman lihat tuh, nggak sampai ke depan sana ya, jadi masih ke jalan lah itu nyorot lampunya, nggak ke arah kendaraan yang dari arah depan. Oke, ini di pasar ya kalau teman-teman lihat, perhatikan. Nah ini di depan ini ada lubang, saya sudah cukup hafal di sini. Di depan ini pas di pertigaan ini nanti ada semacam lubang gitu atau jalan rusak seperti itu. Nah di sini saya akan melambat sekali. Nah di sini, nah ini jalan rusaknya, itu udah ngelewatin. Terus kemudian perhatikan, nggak ada motor dari arah depan, dari arah kanan juga nggak ada, dari arah kiri juga nggak ada. Lanjut. Nah ini di sini turunan, posisinya turunan ya. Di sini saya kalau turunan di sini tuh biasanya saya nggak sambil narik gasnya itu dilosin, tapi kalau memang mau engine brake ya bisa. Kalau mesinnya udah los banget itu bisa ditarik sedikit gasnya untuk mengaktifkan engine brake-nya. Di sini saya kebetulan ya karena jalannya sepi ya udah bablas aja, paling sambil direm aja karena ini juga turunannya nggak terlalu jauh ya. Ini di depan ada jembatan. Nah ini juga saya sih ngapalin ya di sini. Di jembatan ini mana sih jalannya yang ada lubangnya cukup dalam. Nah ini cukup dalam ya, ada beberapa tempat yang cukup dalam lubangnya, ada yang cuman rusak-rusak kecil doang. Biasanya kalau rusak-rusak kecil saya lanjut aja gitu, tabrak saja. Nah ini tanjakan. Nah ya, di tanjakan ini yang cukup tricky ya buat yang nanya itu. Ini nanjak itu ini gasnya saya tahan, terus sambil diperhatikan ya, kalau ada jalan rusak itu gasnya dikurangin, tapi nggak sampai motornya itu nggak sampai berhenti atau mundur. Nah dikurangi seperti ini, jadi kendali di gasnya itu lebih diperhatikan lagi ya kalau di tanjakan seperti ini. Ini jalan rusak, saya kurangin kecepatan. Terus ini di depan ada angkot, ini mungkin akan saya salip angkotnya nanti ya ketika lalu lintasnya sudah cukup lengang. Nah ini saya bisa salip di depan. Nah seperti ini. Terus penting juga untuk mengingat jalan-jalan mana aja yang cukup rata untuk dilewatin. Nah ini saya ambil di lajur paling sebelah kiri ini karena ini jalurnya itu jalur beton atau cor-coran, jadi dia lebih rata daripada jalur yang di sebelah kanan. Nah ini saya nggak ada kendaraan lain yang ada di depan dari arah yang searah. Ini saya lanjutin lagi terus. Nah ini nanti di pertigaan di depan ini nanti saya akan belok ke kiri ya. Nah di sini saya nyalakan lampu sen kiri, terus kemudian ya pelan-pelan. Ini pertigaan yang cukup acak-adul, pertigaan huruf Y gitu ya. Nah di sini saya kalau belok kiri mah mudah sekali, kalau mau terus itu mesti perhatikan kendaraan dari arah kiri dan kanan. Oke, demikian untuk videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jorge sign out.